Hadirin yang berbahagia, selanjutnya laporan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Bapak Airlangga Hartarto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Joko Widodo. Yang kami hormati Pak Gubernur Bank Indonesia, Pak Peri Warjio, Pak Menko Marinvest, Pak Luhut Binsar Panjaitan, Bu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani, beserta Bapak Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga negara, para gubernur, para wali kota bupati, para undangan yang hadir baik fisik maupun secara online. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang berkenan memberikan arahan serta membuka dan memimpin Rakornas Pengendalian Inflasi tahun 2022. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh undangan yang hadir melalui video conference. Bapak Presiden, dapat kami laporkan bahwa pengendalian inflasi menghadapi tantangan seperti yang tadi sampaikan Pak Gubernur BI, dan inflasi kita 4,94 dan ini di bulan Juli 2022. Inflasi di paruh waktu 2022 faktornya selain komoditas global juga cuaca, kemudian juga terkait dengan tekanan inflasi oleh beberapa daerah dan juga terkait dengan produksi. Namun dapat kami laporkan bahwa harga pangan per hari ini relatif sudah stabil, Pak Presiden. Harga beras itu juga rata-rata masih kuat seperti yang tadi disampaikan sekitar 10.000. Daging sapi pun sudah turun harganya, daging ayam turun, demikian pula terkait dengan gula pasir, bawang merah, bawang putih, cabai merah, itu seluruhnya turun. Dan bahkan harga daging ayam sudah di bawah 20.000, Pak Presiden. Malah terlalu rendah, Pak Presiden. Jadi kami melihat dari segi volatile food pangan udah relatif terkendali dibandingkan kemarin yang memang ada lebarannya, Pak Presiden. Jadi ada naikan demand di sana. Kemudian secara spasial, 30 provinsi realisasinya di atas nasional. Nah, oleh karena itu menjadi perhatian para gubernur untuk ikut menjaga dan melalui TPID agar melakukan extra effort agar stabilisasi harga dapat dijaga. Demikian pula dari segi partisipasi tahun 2021 lebih baik, Pak Presiden. Jadi hampir semua kabupaten kota sudah memperkuat TPID, sudah 78%, Pak Presiden. Tahun lalu masih sekitar 71%. Dan ada beberapa daerah yang berprestasi tentu diharapkan dapat diberikan fasilitas dan tambahan tentunya insentif dari Bu Menteri Keuangan, Bu. Kemudian Bapak Presiden dan peserta yang kami hormati, sinergi daripada tim pengendalian pusat terus diupayakan dan berbagai langkah antara lain 4K, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif, terutama untuk menjaga stabilitas dan daya beli. Dari segi keterjangkauan, pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa bansos, baik dari APBN maupun APBD. Dari segi ketersediaan, cadangan beras relatif aman melalui Bulog 1 sampai 1,5 juta ton, sementara kelembagaan melalui fasilitas kur pertanian dan juga sistem resi gudang. Sistem resi gudang ini yang masih perlu dioptimalisasikan, Bapak Presiden. Dan terkait dengan KUR, kita sudah sediakan di tahun ini minimal untuk pertanian 90 triliun dari 370 triliun. Namun ini alokasi yang bisa dinaikkan, Pak Presiden, bukan plafon. Tahun lalu sebesar 70 triliun. Dan kemudian juga perlu diupayakan kerjasama antar daerah, dan dapat kami laporkan bahwa jumlah kerjasama antar daerah terdapat 93 di tahun 2021 dan sudah meningkat menjadi 111. Dengan kerjasama antar daerah, neraca surplus dan defisit komoditas diperluas sehingga kerjasama tersebut bisa memperkuat daya tahan daripada daerah tersebut. Dan selanjutnya tentunya yang terakhir juga yang tidak kalah penting adalah komunikasi efektif
menjaga ekspektasi masyarakat sehingga tidak menimbulkan panik buying, Pak Presiden. Bapak Presiden dan hadirin yang kami muliakan, beberapa hal yang perlu kita jaga dan tentunya diantisipasi dalam pengendalian ini antara lain tentunya terkait dengan peran yang dilakukan pemerintah melalui APBN untuk menahan harga BBM, Pak Presiden. Nah, itu tentu menjadi tantangan di kuartal kedua. Nah, tentunya kami terus berharap beberapa program dan extra effort yang dilakukan dan diperkirakan laju inflasi 2022 di kisaran 4 sampai 4,8%. Bloomberg memprediksi di angka 4,5%, Bapak Presiden. Demikian Bapak Presiden, selanjutnya kami mohon Bapak Presiden untuk membuka sekaligus memberikan arahan terkait dengan Rakornas Pengendalian Inflasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.